Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Negeri 4 Sukabumi, yang terhormat Dewan Guru MAN 4 Sukabumi, yang saya hormati Ketua OSIS dan Ketua MPK MAN 4 Sukabumi, yang saya hormati para pengurus OSIS MPK MAN 4 Sukabumi, dan tak lupa siswa-siswi MAN 4 Sukabumi yang saya banggakan. Sebelum memulai acara, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinda Cantika Hoirunisa, dan di samping saya ada rekan saya yang bernama Almaida Nurul Azmi selaku pembawa acara. Pertama-tama saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu, yaitu 1. Pembukaan, 2. Pembaca wahyu ilahi, 3. Sambutan wakabit kesiswaan, 4. Tanggapan aspirasi siswa-siswi MAN 4 Sukabumi oleh Ketua OSIS dan Ketua MPK, 5. Tanggapan aspirasi dari Bapak Kepala Madrasah MAN 4 Sukabumi, 6. Doa, 7. Penutupan. Untuk memulai acara, marilah kita membacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu pembacaan wahyu ilahi yang akan dibawakan oleh saudari Ismaya. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Ismaya yang telah membawakan wahyu ilahi. Selanjutnya sambutan oleh wakabit kesiswaan, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Bapak banggakan dan sangat saya sayangi seluruh pengurus MPK dan OSIS MAN 4 Sukabumi, Bapak Kepala MAN 4, para wakil kepala madrasah,
beserta para dewan guru serta staf kepala TU dan yang lainnya yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini OSIS MAN 4 beserta MPK mengadakan sebuah event atau sebuah kegiatan. Tentunya hal ini merupakan salah satu bagian dari program kerja kegiatan OSIS dan MPK MAN 4. Pada kesempatan kali ini, kegiatan ini diberi tema dengan Smart Opinion, atau di dalamnya terdiri dari beberapa aspirasi dari siswa. Tentunya hal ini pihak lembaga saya dari kesiswaan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada siswa-siswi kami, terutama para pengurus OSIS dan MPK MAN 4. Pada kegiatan kali ini, OSIS dan MPK MAN 4 mencoba mengakomodir dan memfasilitasi berbagai aspirasi yang datangnya dari siswa. Tentunya hal ini menjadi sebuah evaluasi yang berharga bagi pihak lembaga ataupun pihak yang terkait. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan melalui OSIS dan MPK kepada lembaga. Tentunya dengan kegiatan seperti ini diharapkan dengan berbagai masukan yang datangnya sifatnya dari bawah atau bottom up, ini dapat mendorong meningkatkan kualitas lembaga itu sendiri dan menjadi sebuah barometer atau ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan atau dievaluasi. Kami atas nama lembaga dan atas nama kesiswaan sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tertinggi kepada seluruh pengurus OSIS dan MPK yang telah mengadakan kegiatan ini. Semoga dengan adanya penyaluran aspirasi, berbagai aspirasi keinginan dari siswa yang disampaikan kepada lembaga melalui OSIS dan MPK ini, pihak lembaga dapat memfasilitasinya atau dapat memberikan solusi bagaimana ke depannya sehingga siswa-siswi MAN 4 ini betul-betul memiliki kemampuan, memiliki kualitas hingga mampu berkompetisi, bersaing baik di bidang akademik ataupun prestasi yang lainnya. Terakhir, atas nama Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, selamat melaksanakan kegiatan ini. Semoga terlaksana dengan sukses tanpa ekses serta menghasilkan apa yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat melaksanakan kegiatan. Semoga apa yang dicita-citakan kalian dapat tercapai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakabid Kesiswaan. Memasuki acara inti yaitu tanggapan dari aspirasi siswa-siswi MAN 4 Sukabumi oleh Ketua OSIS dan Ketua MPK MAN 4 Sukabumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isi Maisaro sebagai Ketua MPK. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada siswa maupun siswi MAN 4 Sukabumi yang telah memberikan aspirasinya terutama kepada OSIS dan MPK. Ada beberapa aspirasi dari siswa. Yang pertama ada admin akun, lomba game, serta yang terakhir ada seminar online. Untuk admin akun sendiri sebenarnya sudah dikelola dengan baik ya Tanita di OSIS MPK ini, terutama di sosial media seperti Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Namun mungkin untuk aspirasi dari siswa ini sendiri yaitu lebih mengaktifkan kembali admin akun OSIS MPK, di mana di instastory-nya Instagram itu ada kuis dan juga game. Dan insya Allah mungkin untuk kedepannya akan lebih kami aktifkan lagi, terutama di instastory-nya Instagram OSIS MPK MAN 4 Sukabumi. Untuk lomba game online sendiri sebenarnya sudah ada perencanaan dari kami OSIS MPK. Namun perlunya asesmen dari sekolah juga. Untuk tahun ini mungkin tidak diadakan dulu untuk game online, tapi insya Allah untuk tahun-tahun yang akan datang akan kami usahakan.
Lalu yang terakhir ada seminar online. Untuk seminar online sendiri sebenarnya merupakan hal yang baru ya bagi OSIS MPK sendiri. Nah, untuk tahun ini mungkin belum bisa kami laksanakan, tapi insya Allah akan kami usahakan di periode selanjutnya. Izin memperkenalkan diri, saya Mita Oktaviani Putri selaku Ketua OSIS Manfaat Sukabumi. Di sini ada beberapa aspirasi, mulai dari perlombaan atau pembinaan literasi, perlombaan tata upacara, dan yang terakhir adalah kelas meeting. Saya akan menjawab terlebih dahulu perihal perlombaan. Di sini ada perlombaan literasi, perlombaan tata upacara. Sebenarnya itu bisa saja kita laksanakan di tahun-tahun sekarang ya TST. Hanya saja kami juga mengadakan perlombaan itu mempertimbangkan kembali kondisinya seperti apa, apakah banyak peminatnya atau tidak. Dan kebetulan untuk perlombaan literasi ini kurang dari peminatnya. Nah, di sini ada pembinaan literasi. Sebenarnya pihak sekolah juga sudah memberikan akses ya, ada perpustakaan. Jadi buat teman-teman yang memiliki aspirasi pembinaan literasi, membaca dan menulis, silakan gunakan akses sekolah yakni perpustakaan dengan baik. Lalu di aspirasi yang terakhir adalah kelas meeting. Nah, kelas meeting itu insya Allah akan kami laksanakan, namun dengan konsep dan pokoknya berbeda ya Tes ya. Berbeda, karena kami juga menyesuaikan dengan situasi sekarang. Meskipun sekarang sudah mulai normal, namun tetap tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kelas meeting sebelum-sebelumnya itu diadakannya offline, banyak perlombanya juga ya Testi. Tapi sekarang kita harus mempertimbangkan kembali ya untuk situasinya dan untuk perizinan dari sekolahnya. Itu aja ya Testi ya. Untuk selanjutnya kami tunggu lagi nih aspirasi-aspirasi dari kalian siswa-siswi Manfaat Sukabumi. Semoga saja aspirasi kalian dapat kita jawab dengan baik ya Testi ya. Terima kasih atas aspirasinya. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tanggapan dari Kepala Madrasah Manfaat Sukabumi. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Yang terhormat Ibu Bapak Dewan Guru pada Manfaat Sukabumi, yang terhormat Ibu Pembina BK dan BP pada Manfaat Sukabumi, yang terhormat pengelola lab komputer dan juga staf di BK Manfaat Sukabumi. Alhamdulillah pada siang hari ini yang cukup terang sampai ke kerucuman bakat Ibu Serap, kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka hal yang harus sampaikan terkait dengan bingkai acara yang disebut dengan Smart Opinion. Judulnya Smart Opinion, yang diselenggarakan oleh OSIS dan MPK Manfaat Sukabumi periode 2021-2022. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in, yang mudah-mudahan juga sampai kepada kita di akhir zaman nanti. Ananda para siswa Manfaat Sukabumi dan seluruh Sivitas Akademika Manfaat Sukabumi, tempo hari saya kedatangan rekan kalian Ketua OSIS dan MPK yang menyampaikan beberapa hal yang sejatinya ini disampaikan pada saat kegiatan awal pembelajaran. Biasanya disampaikan pada saat matsamah ya. Ada kegiatan
wawasan Wiyata Mandala. Yang kita tahu bahwa 2 tahun terakhir kita tidak bisa melaksanakan tatap muka langsung dengan Matsama, yang pada akhirnya ada beberapa informasi yang memang tidak sampai kepada siswa ataupun siswa baru. Untuk 2 tahun ajaran yang kemarin 2019-20 dan 2021. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini informasi yang memang dianggap penting untuk kalian semua ketahui mudah-mudahan menjadi terang benderang. Sejauh ini kemarin kita melaksanakan Matsama 2 tahun terakhir hanya diberikan modul. Akhirnya modul TEA diterima dan disimpan gitu ya, tidak pernah dibaca itu. Beda ketika Matsama ada di satu ruangan tertutup atau ruangan terbuka, jadi informasinya bisa diserap langsung dan ada beberapa pertanyaan bisa dijawab langsung. Sekarang menjadi penunggu dari arsip yang ada di rumah masing-masing, bahwa inilah namanya Matsama di Manfaat Sukabumi untuk 2 tahun terakhir. Nah, mudah-mudahan di siang hari ini beberapa informasi yang memang diperlukan bisa menjadi bahan pertimbangan buat kalian selanjutnya. Informasi yang pertama terkait dengan penelusuran minat dan bakat untuk kelas 12 tahun pelajaran 21-2022. Sebagaimana halnya bahwa kegiatan pembelajaran di Madrasah Aliyah itu adalah salah satunya mengantarkan untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Jadi untuk kelas 12 kalian yang tahun depan akan menjadi alma mater Manfaat Sukabumi, ini kemudian akan melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya, baik yang formal ataupun non formal. Yang formal misalnya pendidikan perguruan tinggi, yang non formal misalnya masuk pesantren dan lain sebagainya. Itu sangat kami harapkan bahwa jenjang pendidikan berlanjut, tidak lantas kemudian berhenti sampai bipah daiha. Jadi ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa mawatul ilmi bipah daiha, matinya ilmu itu karena terhimpit buah paha. Itu tidak seperti itu ya. Jadi tidak berpikir harus masuk ke jenjang KUA dan lain sebagainya lah. Yang penting kami sangat berharap setelah selesai kalian melaksanakan pendidikan di Manfaat ini akan melanjutkan ke pendidikan berikutnya di formal dan non formal. Sebelum berlanjut, durasinya berapa menit nih? 40 menit, maksimal 1 jam. Ya kalau dibatasi kan ada rambu-rambu. Kadang-kadang saya kalau sudah pegang mic itu lupa diri gitu, terus kemana-mana. Oke, kita lanjut. Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masuk ke jenjang pendidikan yang formal, yaitu perguruan tinggi, ada perguruan tinggi negeri. Tentunya perguruan tinggi negeri itu masuknya ada beberapa pintu yang harus kalian ikuti sebagai persyaratan. Ada SNMPTN dan SBMPTN dan jalur resmi lainnya. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini saya membawa serta Ibu Pembina BK yang akan menjelaskan secara terinci bagaimana mekanisme mengikuti kegiatan SNMPTN dan SBMPTN mulai dari sekarang. Jadi kamu bisa mempersiapkan jauh-jauh hari apa sih yang kami harus persiapkan untuk masuk berkompetisi masuk ke jenjang perguruan tinggi negeri. Itu jadi sesi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu BK Manfaat Sukabumi, yang beliau akan menjelaskan bagaimana mekanisme siswa kelas 12 itu masuk ke jenjang perguruan tinggi lewat jalur tes ataupun non tes. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Firastri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Madrasah yang sudah memberikan kesempatan untuk berbicara di sini, memberikan
informasi sekaligus sosialisasi perihal persiapan karir kelas 12 terutama, dan kelas 11 yang insya Allah tahun depan juga akan sama mempersiapkan karir berikutnya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian, kepada OSIS yang sudah menjembatani, yang sudah membuka keran komunikasi kita yang selama sekitar 2 tahun tersendat karena pandemi ya. Mudah-mudahan kesempatan ini adalah awal bagi kita, bagi BK, tim BP berserta kalian semua untuk bisa berkomunikasi lebih intens lagi untuk mempersiapkan karir masa depan kalian. Ya, langsung saja Ibu akan jelaskan proses persiapan apa yang harus kalian persiapkan ketika mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi saat ini tim BK itu lebih menekankan kepada kelas 12 terutama bahwa melanjutkan pendidikan itu sangat penting. Jadi bukan mengesampingkan tujuan kalian apabila ingin bekerja ataupun ingin menikah ke KUA, tapi alangkah lebih baiknya apabila cita-cita kalian itu juga bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi setelah aliyah. Dan BK sangat mendukung sekali kepada anak-anakku sekalian apabila kalian ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Insya Allah BK juga memberikan waktu kepada kalian semua apabila ingin melakukan konsultasi, melakukan komunikasi perihal kebutuhan informasi sekitar karir yang akan kalian tempuh. Dan terutama di sini adalah BK memberikan informasi kepada kelas 12 khususnya yang mempunyai niat, yang mempunyai cita-cita untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Dan di sini BK juga menekankan pada pendidikan yang lebih tinggi, terutama pendaftaran atau minat pada perguruan tinggi negeri. Jadi bukan juga tidak memprioritaskan buat masuk ke perguruan tinggi swasta, tetapi alangkah lebih baiknya apabila tahapan masuk perguruan tinggi itu diawali dengan pendaftaran ke perguruan tinggi negeri dulu. Jadi untuk persiapan yang pertama, terutama untuk kelas 12, yang pertama yang harus dipersiapkan adalah niat yang kuat untuk kuliah. Niat yang kuat, tekad yang kuat untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, terutama masuk ke PTN. Memang tidak mudah untuk masuk ke PTN karena untuk saat ini saingannya tinggi, saingannya berat, bersaing dengan teman-teman di sekolah lain, juga bersaing dengan teman-teman di sekolah atau di madrasah ini juga. Yang paling penting selain niat yang kuat untuk mengikuti, untuk masuk ke perguruan tinggi adalah bagaimana kalian mempersiapkan motivasi kalian yang juga harus didukung oleh orang tua. Tidak jarang tahun-tahun yang lalu juga masalah yang datang adalah sulitnya restu atau izin dari orang tua karena berbagai hal. Mungkin ada orang tua yang tidak mengizinkan karena masalah ekonomi, kesulitan di dana, ataupun juga kesulitan atau tidak ada izin karena kuliahnya itu jarak dari rumah atau dari tempat domisili kalian itu jauh. Tapi insya Allah dari sekarang untuk yang mau kuliah, untuk yang minat daftar ke PTN, dari sekarang mulai komunikasi dengan orang tua, mulai komunikasi, mulai ngobrol, mulai melakukan pendekatan dengan orang tua, mulai meminta izin dan mulai melakukan negosiasi, mulai lobby ke orang tua ya, mulai mengatakan atau mengutarakan minat dan cita-cita. Setelah lulus dari aliyah itu mau kuliah, bilang ke orang tua. Jadi orang tua lebih tahu dari awal, sehingga persiapan orang tua, baik persiapan materi, persiapan mental maupun persiapan
persiapan dana dan sebagainya bisa dipersiapkan dari sekarang. Anak-anakku sekalian, untuk masuk ke perguruan tinggi sebetulnya ada beberapa kesempatan yang bisa kalian ikuti. Mulai dari yang pertama ada jalur masuk ke perguruan tinggi, ada beberapa jalur. Ada jalur tes dan jalur non tes. Jalur tes itu kalian melakukan tes, ada ujian. Sedangkan jalur non tes itu kalian bisa masuk ke perguruan tinggi tanpa tes tapi menggunakan nilai rapot sebagai indikator kelulusan kalian. Dari beberapa jalur itu ada 2 jenis jalur masuk perguruan tinggi. Yang pertama ada jalur masuk perguruan tinggi non tes, yaitu ada SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, dan juga ada SPAN-PTKIN, Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri Keagamaan, atau kita menyebutnya ada jalur masuk UIN IAIN gitu ya, se-Indonesia. Yang pertama ada jalur masuk non-tes, yaitu SNMPTN, itu masuknya menggunakan seleksi nilai rapot. Jadi yang harus kalian persiapkan pertama adalah lihat nilai rapot kalian dari semester 1 sampai dengan semester 5. Apakah nilai rapotnya itu bagus? Apakah kalian juga merasa percaya diri dengan nilai rapot yang kalian sudah dapatkan? Setelah lihat nilai rapot maka kalian bisa daftar. Tapi untuk kalian yang merasa aduh nilai rapot saya tidak bagus atau ranking saya juga tidak termasuk nilai ranking yang bagus di kelas, Ibu tidak menutup kemungkinan untuk kalian untuk tetap daftar. Daftar saja, karena di proses SNMPTN juga nanti ada peringkingan, pemeringkatan. Ini informasi di pendaftaran SNMPTN tahun kemarin ya. Karena informasi SNMPTN itu biasanya kebijakannya berubah setiap tahun. Dan ini sebagai gambaran saja untuk proses SNMPTN tahun ini, tahun 2021-2022, mudah-mudahan tidak banyak perubahan. Jadi prosesnya SNMPTN itu seleksi masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes, tapi menggunakan nilai rapot, dan dilakukan pemeringkatan yang dilakukan oleh sekolah. Jadi sekolah nanti melalui pihak BK akan melakukan pemeringkatan sesuai dengan peringkat tiap jurusan. Kalau misalnya jurusan IPA itu ada 2 kelas, maka nanti dibuatkan pemeringkatan di 2 kelas itu untuk siswa yang daftar ke SNMPTN. Dan untuk sekolah kita, karena akreditasinya A, kita punya kuota 40% untuk mendaftar di SNMPTN. Jadi kalau misalnya pendaftarnya banyak, kita tidak bisa semuanya didaftarkan SNMPTN, tapi sesuai dengan kuota. Makanya kalian memang betul-betul bersaing dengan teman-teman di sekolah di madrasah dulu, baru setelah itu bersaing dengan sekolah lain. Itu SNMPTN. Bagaimana dengan pemilihan prodinya? Ya, di SNMPTN itu pemilihan prodinya itu ada 2 PTN yang bisa kalian pilih. Lalu dari 2 PTN itu kalian bisa memilih dua prodi. Jadi bisa 1 prodi 1 PTN ataupun 2 prodi dari 1 PTN. Jadi masing-masing bisa 1 atau 1 PTN tapi 1 prodi. Itu untuk SNMPTN. Jadi yang penting adalah kalian punya nilai rapot yang memuaskan. Kalian memilih prodi yang tepat, insya Allah kita akan memfasilitasi, kita akan membantu proses pendaftarannya. Kemudian yang kedua, jalur masuk perguruan tinggi negeri itu ada yang namanya SPAN-PTKIN. SPAN-PTKIN itu jalur masuk perguruan tinggi khusus keagamaan. Ada UIN, ada IAIN. Dan prosesnya juga sama, yaitu prosesnya tanpa tes tapi menggunakan nilai rapot. Bedanya kalau di SPAN-PTKIN itu nilai rapotnya itu yang diupload nanti diupload oleh BK itu berbeda dengan nilai yang diupload oleh SPAN-PTKIN. Ada perbedaannya. Kemudian di SPAN-PTKIN juga kalian bisa memilih UIN atau IAIN yang ada di seluruh Indonesia.
pilihannya ada 2 UIN, ada 2 PTKIN kita sebutnya, dan prodi yang kalian bisa pilih itu bisa 4, bisa 1 PTKIN itu 2, atau kalau misalnya kalian hanya percaya diri dengan pilihan pertama, bisa kalian pilih hanya 1 saja. Ya, itu SPAN PTKIN. Dan perbedaannya dengan SNMPTN adalah dari prodi yang dibuka. Kalau prodi di SNMPTN itu lebih ke prodi atau program studi, lebih ke yang sifatnya umum. Sedangkan di SPAN PTKIN yang dipilih adalah prodi-prodi yang bersifat keagamaan, ditambah dengan prodi tarbiyah. Tarbiyah itu kependidikan. Jadi kalau kalian mau jadi cita-citanya jadi guru bahasa Inggris, atau jadi guru biologi, atau jadi guru fisika, kalian bisa masuk jalur PTKIN, masuk ke Fakultas Tarbiyah. Itu dibuka di SPAN PTKIN. Ya. Informasi SPAN PTKIN dan SNMPTN bisa kalian peroleh lebih jelasnya lagi. Bisa kalian ngobrol di BK, bisa konsultasi langsung di BK. Insya Allah BK menyediakan waktu khusus untuk kelas 12 saat ini, bisa berkomunikasi langsung ya di BK. Yaitu untuk yang jalur tes, jalur non-tes. Kemudian ada juga jalur non-tes, jalur tes itu mulai ada SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi, ada tesnya juga tes bersama. Kemudian ada juga ujian mandiri PTN dan ujian mandiri PTKIN atau perguruan tinggi keagamaan nasional. Bedanya kalau misalnya yang tes itu ada biaya pendaftaran. Jadi kalian bayar biaya pendaftaran, sedangkan untuk yang tadi, yang SNMPTN dan SPAN PTKIN itu memang tidak ada biaya pendaftaran, hanya saja kalian proses pendaftarannya menggunakan akun masing-masing. Insya Allah nanti proses pendaftaran akun dan sebagainya bisa dibantu oleh tim BK dan tim IT BK. Di sini ada Pak Ade Ramdhani yang akan membantu insya Allah. Lalu berikutnya ada selain SBMPTN yang tes juga ada ujian masuk, ujian mandiri SPAN PTKIN dan ujian mandiri PTN. Di samping itu juga masih banyak jalur-jalur lainnya. Ada jalur masuk untuk yang minat di kesehatan, ada Poltekkes, Politeknik Kesehatan Negeri. Ada tahun kemarin itu ada yang masuk di Poltekkes Bandung, alhamdulillah. Walaupun jalurnya tidak jalur rapot, tapi juga jalur tes, alhamdulillah masuk ya. Di Poltekkes itu juga ada jalur masuk tes dan non tes ya. Bisa milih Poltekkes se-Indonesia. Tapi biasanya kalau yang di MAN 4 itu karena domisilinya itu dekatnya ke Bandung dan Jakarta, biasanya yang dipilih adalah Bandung dan Jakarta. Itu Poltekkes negeri. Kemudian ada juga Poltek, Poltek yang menerima pendaftaran menggunakan jalur rapot juga, selain juga jalur tes. Informasinya biasanya ada kebijakan baru di tahun ini, jadi Ibu tidak banyak memberikan informasi, bisa ditunggu nanti informasinya di tahun depan, awal tahun depan biasanya sudah ada informasinya. Nah itu. Jadi sudah ada beberapa jalur masuk ya, ada jalur tes, jalur non-tes. Jalur non-tes itu ada SNMPTN, ada SPAN PTKIN, juga nanti ada jalur tes, ada SBMPTN, ada juga jalur tes ujian mandiri, dan ada jalur tes juga untuk Poltekkes dan Poltek umum. Selain itu untuk kalian yang minat masuk ke akademi boleh, misalnya ada yang sudah berminat dari sekarang mau masuk Akpol, mau masuk Akmil, boleh dari sekarang dipersiapkan. Mulai nanya-nanya ke BK boleh, apa yang dipersiapkan? Mulai dari persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan administrasi. Boleh kita bicarakan di BK ya, karena kalau misalnya kita ungkap di sini semuanya, sepertinya waktunya tidak akan cukup. Ya itu ada Akpol, ada Akmil, kemudian ada juga daftar yang lainnya, ada kedinasan, ada sekolah kedinasan, sekolah tinggi kedinasan, ada STTD, ada sekolah administrasi,
STAN, ada sekolah administrasi negara, ada juga sekolah tinggi intelijen, ada juga sekolah lainnya yang insya Allah kalau misalnya kalian butuh informasi kita bisa bareng-bareng mencarinya ya. Dan informasinya insya Allah tahun depan ada yang lebih terbaru. Berikutnya ada beberapa informasi sebetulnya yang akan Ibu sampaikan tapi tidak di sini. Untuk anak-anakku sekalian yang membutuhkan informasi lebih jelas tentang karir, tentang rencana kalian masuk kuliah, silahkan datang saja ke BK. Masih ada informasi tentang jalur-jalur masuk lainnya, kemudian ada juga jalur beasiswa yang belum Ibu jelaskan, insya Allah ada jalur KIPK, KIP kuliah dan juga yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan lebih memberikan semangat dan motivasi kepada kalian untuk tetap meraih cita-cita melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kesimpulan dari Ibu, tetaplah kalian pada cita-cita yang sudah kalian rencanakan. Tetap optimis, insya Allah kalaupun ada kendala yang akan dihadapi di perjalanan nanti ketika kalian mendaftar di PTN, insya Allah akan ada jalan keluarnya dan solusinya. Itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Ibu tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu BK yang telah menyampaikan informasi sekitar mekanisme masuk perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi umum ataupun perguruan tinggi keagamaan. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan menjadi gambaran buat kalian, utama sekali mereka yang sudah punya bekal nilai yang relatif cukup bagus. Kalau memang masih mungkin diperbaiki, kenapa tidak perbaiki, bisa konsultasi dengan guru mapel. Ataupun yang punya tabungan tahfidnya sudah banyak, sudah di atas 5, itu juga menjadi bekal positif buat kalian, karena ada beberapa kebijakan perguruan tinggi yang memang menerima beasiswa bagi mereka yang tahfid beberapa juz dari Al-Quran. Itu jadi yang sudah tahfid tinggal ditambah lagi tahfidnya, murojaahnya diseringkan lagi sehingga hafalan-hafalannya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Selanjutnya anak-anak sekalian, hal yang perlu disampaikan terkait dengan kurikulum untuk tahun pelajaran sekarang untuk kelas 12, karena sebagaimana yang kami terima Perdirjen nomor 14 kali kalau nggak salah terkait dengan keterampilan, bahwa manfaat itu termasuk dengan manfaat keterampilan, salah satunya adalah multimedia. Yang ini keterampilan multimedia itu sudah disisihkan 6 jam waktunya dalam 1 pekan. Jadi kalian yang mengambil mata pelajaran keterampilannya ada tambahan waktu 6 jam. Itu bagi yang normal. Sekarang kan masih PTM terbatas, berarti masih belum bisa kita laksanakan. Nah, tentunya untuk kelas 12 ada mata pelajaran yang seolah-olah menjadi kehilangan, padahal itu sangat penting, yaitu komputer ya, ataupun informatika, yang sejatinya mata pelajaran komputer atau informatika itu kemudian menjadi bekal bagi kalian untuk tulis, membuat laporan, makalah, sampai skripsi dan seterusnya, membuat rumus-rumus yang ada di Excel dan seterusnya. Itu sepertinya kalian harus belajar lagi. Nah, di poin pertanyaan berikutnya kaitan dengan fasilitas madrasah, kita sudah punya 3 lab, sudah ada kurang lebih 120 unit komputer yang memang representatif, bagus untuk dipakai. Hanya kemarin kurang lebih 18 bulan itu tidak dipakai. Akhirnya yang namanya barang elektronik itu mengalami kerusakan. Kami sudah perbaiki alhamdulillah. Hanya sekarang terkait dengan kebutuhan kalian tentunya juga harus ada pemandu. Oleh karena itu materi terkait dengan Word, Excel, ataupun PowerPoint dan lain sebagainya yang ada di fitur-fitur di Word itu nanti akan kalian bimbing oleh penanggung jawab komputer, lab komputer dan juga guru komputer. Untuk teknisnya seperti apa, waktunya kapan akan dijelaskan oleh Pak Ade Ramdan. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah yang telah memberikan waktunya untuk
menjelaskan bagaimana mekanisme penggunaan lab komputer untuk kegiatan, khususnya di sini adalah kelas 12. 2 tahun ke belakang memang pernah dibuka untuk kegiatan kelas 12 ini ketika mereka ingin membuat makalah atau misalkan mau searching tugas ya. Namun dikarenakan memang ya mungkin pandemi sehingga lab tutup. Nah, mungkin kedepannya di lab komputer akan dibuka kembali seiring dengan kebutuhan kelas 12 khususnya, yaitu untuk mempelajari Word, Excel. Nah, mungkin mekanisme yang akan kita pakai untuk membuka kegiatan mempelajari Word khususnya lab komputer, yaitu bisa kita gunakan harinya itu adalah hari Rabu ya. Di hari Rabu insya Allah saya jam kosong, tapi saya ada di sekolah. Nah, ketika misalkan kalian juga ada jam kosong mungkin apa ya, jam kosong itu bisa dimasuk di lab. Nanti untuk materinya akan saya buatkan dulu mulai dari basic sampai dengan advance gitu ya, sampai dengan ya minimal bukan mahir berarti bisa ya Word atau misalkan Excel juga, karena memang dirasa kedua aplikasi ini memang perlu ketika kalian akan melanjutkan ke perguruan tinggi khususnya, atau memang ketika misalkan kalian kerja juga itu ya sedikit-sedikit memang dibutuhkan. Nah, jadi teknisnya nanti kita hari Rabu untuk membuka lab. Jadi kalau misalkan di antara kelas kalian ada jam kosong, mungkin kalian bisa langsung masuk di lab komputer untuk mengikuti kegiatan pembelajaran materi-materi yang kalian butuhkan, yaitu Word, Excel, dan PowerPoint. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade Ramdhani yang telah menyampaikan kesediaan untuk membimbing kalian dalam pemanfaatan lab komputer untuk lebih mengenal mengenai aplikasi di Word, kemudian Excel, juga PowerPoint dan yang lainnya. Maka nanti silakan koordinasi dengan OSIS atau bagaimana teknisnya. Yang penting manakala ada jam kos gitu ya, bahasa kerennya jam kos ya, jam kosong. Sebetulnya jamnya tidak kosong, hanya gurunya berhalangan hadir mungkin ya. Ketika gurunya berhalangan hadir untuk kelas 12, Pak Ade Ramdhani mempersilahkan kalian untuk kelas 12 masuk ke lab komputer ya, antara hari Rabu dan hari Kamis, tapi dengan catatan jangan meninggalkan guru yang ada di kelas gitu. Ketika jam guru berhalangan untuk ada di kelas, maka kamu bisa masuk ke lab komputer untuk mempelajari 2 hal atau 3 hal yang dianggap penting. Cukup ya itu ya. Jadi mengenai Word dan Excel, silahkan kamu lebih explore kemampuan kamu sendiri di 2 hal itu. Itu dari 2 hal yang sudah disampaikan terkait dengan mekanisme masuk PTN. Kemudian yang kedua kaitan dengan pemanfaatan lab komputer untuk memahami aplikasi di Word dan Excel. Cukup ya. Kemudian hal yang lainnya yang perlu saya sampaikan terkait dengan beberapa sarpras yang memang hari ini dirasa belum optimal. Misal salah satunya adalah papan tulis ya, dan sarana WC. Papan tulis, betul kemarin kami dari pihak sekolah memperoleh laporan dari Ibu Bapak Dewan Guru dan juga para siswa kesulitan untuk membersihkan itu ya, karena udah lama jadi nempel gitu kotorannya ya. Jadi kami sedang membuat
20 papan baru yang memang kualitasnya lebih bagus. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan segera terrealisasi, karena ini juga menjadi bagian prioritas kami untuk memberikan layanan terbaik kepada kalian para siswa. Termasuk juga WC mungkin. Beberapa kegiatan yang seperti kalian lihat itu ada bukan para pekerja ya, para pemeriksa bagian sarpras yang sudah ada. Ini kami tidak pernah berhenti tiap hari untuk selalu mempersiapkan sarana yang memang optimal buat kalian. Termasuk juga misalnya kami memfasilitasi syarat untuk tatap muka, yaitu adanya kegiatan vaksinasi untuk pelajar. Jadi untuk sarpras kaitan dengan yang pertama WC itu akan selalu dipersiapkan, tapi harap maklum karena memang kami terbatas gitu ya pekerjaannya, jadi nuntut setik-setik gitu ya. Jadi nanti WC-nya yang memang misalnya klosetnya mampet dan lain sebagainya, insya Allah nanti diperbaiki. Kemudian juga papan tulis sedang dalam proses perbaikan, mudah-mudahan 1 atau 2 minggu ke depan bisa segera diselesaikan, karena ini menjadi bagian dari optimalisasi layanan. Kemudian termasuk di dalamnya adalah audio ya, audio kelas. Ini kami rencana hari Sabtu yang akan datang, karena terkait dengan teknisinya sedang sibuk. Insya Allah hari Sabtu yang akan datang kami akan pasang radio kelas, yang salah satunya adalah rencana kita tiap pagi untuk membacakan Al-Asmaul Husna ya. Selain juga lebih khusus untuk hari Jumat diminta untuk membacakan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi gitu ya. Jadi nanti minta bantuan pengurus OSIS untuk membacakan itu live. Jangan pakai aplikasi HP, dipasang di handap, jalan mana ke mana gitu ya. Saya nggak mau seperti itu. Jadi nilai barokahnya tidak ada. Minta nanti petugas OSIS untuk membantu bareng-bareng di handap membacakan Al-Asmaul Husna sebelum pembelajaran dimulai. Paling juga 15 menit lah. Pembacaan Al-Asmaul Husna dengan mudah-mudahan bisa 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Ya, bisa ya? Nanti atur waktunya. Saya minta live nih. Siapa nanti yang bisa datang jam 7 kurang 15 untuk standby di sekolah, memandu bareng-bareng. Dan juga nanti setiap siswa masuk ke kelas bareng-bareng. Jadi masing-masing kelas membaca di kelas masing-masing. Kalian memandu yang di ruang apa itu? Di ruang operator itu ya, yang di depan ya, di lobby ya, di ruang audio. Paham ya maksudnya ya? Mit, gitu ya. Nah, jadi nanti kamu buat jadwalnya. Siapa bagian mengerjakan apa? Ada yang satu mengkondisikan kelas, menghayo-hayo masuk ke kelas, gitu ya. Tahu menghayo-hayo? Itu bahasa terkini. Menghayo-hayo masuk ke kelas. Yang lain coba mendiskusikan di Zoom. Kemudian setelah itu, setelah selesai, idealnya kalau memang datang lebih pagi, 6:30 sudah standby di sekolah. 6:30 itu masuk dulu semua ke masjid, sholat duha bareng-bareng. Sebab 6.20 ya, 6.25 itu sudah masuk waktu duha ya. Bisa kan? Jadi 6:30 kita duha bareng-bareng di masjid. Nanti saya minta bantuan wakil kesiswaan dan juga pembina OSIS untuk mengkondisikan. Setelah selesai di masjid, sholat duha bareng-bareng, jam 7 kurang 1/4 masuk ke kelas masing-masing untuk baca Al-Asmaul Husna. Paham ya? Oke. Jadi jam 6:30 sudah ada di lingkungan sekolah dan semua masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat duha bersama. Nanti mudah-mudahan ini juga kegiatan pembacaan Al-Asmaul Husna kita akan mulai dari hari Senin yang akan datang. Karena hari Senin yang akan datang kita akan memulai lagi kegiatan upacara bendera. Ya.
Kegiatan upacara bendera di dalamnya ada pembacaan Al-Asmaul Husna, menyanyikan Mars Kabupaten Sukabumi, dan menyanyikan Mars Madrasah. Nah itu. Jadi sekarang karena kita sudah ada grup paduan suara, nanti diminta untuk menyanyikan itu di hari Senin, dan selanjutnya hari Selasa setengah 7 sudah ada di lingkungan sekolah. Kemudian untuk eskul bulu tangkis dan basket. Untuk bulu tangkis kami belum punya tempat yang indoornya, karena bulu tangkis itu kan harus indoor. Kalau di luar outdoor, di sini bohong, nyemes lawan jadi tarik padahal dibantuan angin gitu. Kami sedang berusaha untuk menyediakan lab yang indoor, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini aulanya ada, karena kita sudah punya lahannya banyak di belakang, tinggal bangunannya. Mudah-mudahan kalaupun kelas 12 tidak kebagian sekarang, kelas 11 dan 10 atau kebagian punya aula untuk melaksanakan kegiatan bulu tangkis yang indoor. Kemudian untuk basket, sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait dengan PPKM, bahwa kegiatan yang sifatnya bersama sejauh ini belum diperbolehkan, apalagi memegang bola secara bersama-sama. Kalau poli beda lagi, karena polinya komunitasnya itu juga. Kalau basket kan bisa dengan yang lain. Jadi untuk basket kita sambil menunggu perkembangan berikutnya. Jadi untuk basket sekarang belum bisa dilaksanakan karena terkait dengan kebijakan pemerintah tidak boleh memegang barang yang secara bersama-sama. Kemudian seperti halnya juga futsal, jadi untuk futsal, basket, dan juga bulu tangkis. Bulu tangkis kami belum bisa karena belum punya indoor, belum punya ruangan. Kemudian untuk basket dan futsal juga sama karena menggunakan barang yang sama oleh semua, jadi belum bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan setelah kegiatannya normal kita bisa melaksanakan beberapa kegiatan itu, bisa basket dan juga bisa futsal. Yang penting klubnya jangan sampai bubar lah, tunggu waktunya saja. Kemudian yang selanjutnya kaitan dengan pembiayaan, keringanan biaya. Itu kami setelah memberikan beberapa keringanan biaya, termasuk juga pembebasan biaya bagi mereka siswa yang berprestasi ataupun yang tahfidz, yang mereka juara kelas paralel, misalnya kelas IPA-nya ada 2, juaranya 1 diambil, dibebaskan berupa pembebasan beasiswa. Untuk hal yang lain, karena kami di madrasah belum sepenuhnya menggunakan guru yang PNS, banyak, kurang lebih 50% masih menggunakan guru non PNS, yang salah satunya guru non PNS kami serahkan kepada komite. Jadi komite yang kemudian mengelola itu. Jadi komite yang bersepakat dengan orang tua murid, dengan orang tua kalian untuk membiayai ibu bapak guru yang non PNS. Termasuk juga kegiatan yang lain yang berupaya untuk meningkatkan kualitas madrasah. Terakhir waktu pembelajaran sekarang masih pandemi, masih pembelajaran terbatas, maka baru 50%, termasuk juga kita belajar tatap muka baru sampai hari Kamis, belum bisa 100% karena passing pertama 1 bulan pertama itu harus 50%, baru 1 bulan kemudian 2 bulan kemudian kita bisa 100%. Mudah-mudahan setelah 2 bulan kita bisa 100%. Asal udah gitu aja Pak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan semakin penasaran dan ruang berikutnya akan kamu buka lagi untuk penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Saya anggap bahwa apa yang disampaikan hari ini kami dari PK, saya sendiri di Kepala Madrasah dan juga tim dari pengelola lab komputer, banyak kekurangannya, oleh karena itu mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kepada Ketua OSIS, rekan OSIS, dan juga MPK yang telah memfasilitasi kegiatan ini, itu juga menjadi bagian dari
transparansi dan lain sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya diudak-udak ngobrol teh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Saudari Dede Sofia. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri acara pada hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya mewakili para panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.